Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, puluhan tahun menanti sentuhan pembangunan, warga Desa Mekarsari, Kecamatan Panai, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, kini tersenyum kembali dengan pembukaan jalan sejauh 5,2 km melalui program TMMD Kodim 0207 Simalungun. Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD merupakan penguatan dari proses pembangunan masyarakat dengan melibatkan kelompok masyarakat yang didukung peran lembaga pemerintah melalui modal pendekatan pembangunan partisipatif. Pelaksanaan TMMD merupakan program tahunan nasional yang diinisiasi oleh TNI, difokuskan kepada sinergitas pembangunan antara TNI, pemerintah dan masyarakat guna membantu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini dilaksanakan serentak nasional dan terus berlanjut setiap tahunnya guna melakukan pembangunan sektor perekonomian, pendidikan dan fasilitas umum lainnya, seperti yang dilaksanakan oleh Kodim 0207 Simalungun di wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pelaksanaan program TMMD TNI Kodim 0207 Simalungun ke-117 ini dipusatkan dengan melakukan pembukaan jalan penghubung antara dua desa, yakni Desa Mekarsari, Kecamatan Panai, menuju Desa Manik Naraja, Kecamatan Sidamanik. Warga yang mendambakan pembukaan jalan selama berpuluh tahun lamanya menyambut baik kegiatan TMMD kali ini, karena dengan adanya pembukaan jalan baru tersebut sangat membantu mobilitas sebagian besar penduduk sekitar yang bermata pencarian sebagai petani. Di mana akses kami selama ini sangat terkendala, terutama di infrastruktur. Kini telah dibuka lahan selebar 5.200 meter oleh Bapak TNI. Besar harapan kami, Pak, ke depannya pengerasan terus berlanjut dan manfaatnya begitu besar bagi masyarakat, terutama untuk perekonomian, pendidikan, sosial budaya, dan komunikasi antara desa ke desa dan komunikasi antara desa, kecamatan hingga ke kecamatan yang lainnya, Pak. Peletakan batu pertama ini juga diwarnai dengan isak tangis warga desa sekitar menyambut kedatangan Bupati Simalungun didampingi Dandim 0207 Simalungun, Kapolres Simalungun, Kajari Simalungun, Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, dan tamu undangan lainnya. Kegembiraan warga desa tersebut kemudian diluapkan dengan pemberian makanan khas masyarakat Simalungun, Dayo Nabinatur, dan pemberian hasil pertanian berupa ubi, pisang, petai, dan lainnya yang diterima langsung oleh Bupati Simalungun, Dandim 0207 Simalungun, dan rombongan tamu undangan lainnya. Sebelumnya, kegiatan TMMD ini diawali dengan upacara pembukaan secara resmi TMMD ke-117 tahun 2023 Kodim 0207 Simalungun oleh Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga yang bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Panai Tonga, Kecamatan Panai, Simalungun. TMMD kali ini mengangkat tema sinergi lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat, ditandai dengan pemukulan gong dan penyerahan peralatan TMMD seperti cangkul, skop, dan plongki secara simbolik kepada 3 orang personel TMMD oleh Bupati Simalungun. Tentu akan bisa menambah giat ekonomi di daerah-daerah yang terisolir atau selama ini sulit untuk dijangkau. Sebagaimana kita ketahui, mulai dari Sidamanik sampai ke Kecamatan Panai merupakan suatu ruas jalan yang sebenarnya bisa memperpendek arus niaga hasil pertanian para petani kita yang ada di negeri itu. Tapi karena keterbatasan kemungkinan anggaran selama ini belum terbenahi, dan cukup alhamdulillah, puji Tuhan. Pelaksanaan TMMD Kodim 0207 Simalungun tahun ini berlangsung selama 30 hari, meliputi pekerjaan pembangunan dan pembentukan badan jalan sepanjang 5.200 meter dan lebar 8 meter. Peningkatan badan jalan atau telfort sepanjang 800 meter dan lebar 3,5 meter, pembuatan drainase parit tanah sepanjang 5.200 meter dengan lebar 1 meter,
dan kedalaman 1 meter, serta pekerjaan gotong royong sebanyak 11 unit. Dalam TMMD ini tidak hanya semata-mata membangun infrastruktur dasar, tetapi juga membangun komunikasi yang baik antara TNI dengan Polri, dengan Pemda, dengan masyarakat, sehingga dapat menjalin komunikasi yang baik. Dengan buahnya adalah stabilitas sosial yang baik. Nah, stabilitas sosial yang baik ini tentunya adalah inti dari pertahanan negara kita. Kemudian yang berikutnya, kita juga melibatkan kurang lebih 200 personil yang dilibatkan, baik itu TNI, Polri, kemudian stakeholder terkait bersama dengan masyarakat. Sehingga di sini yang diutamakan ke depannya adalah menjalin komunikasi dalam bersama-sama membangun infrastruktur dasar. Acara juga ditandai dengan pemberian tali asih dan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu, pemberian kursi roda dan tongkat kepada masyarakat yang mengalami lumpuh dan lansia, serta pelepasan burung merpati. Kegiatan ini juga diwarnai dengan pemberian layanan kesehatan gratis dan pasar murah yang digelar di lokasi pembukaan TMMD. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One, mengabarkan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut melonsing program Kerja Keras Bebas Cemas Masuk Desa. Program ini upaya melindungi tenaga kerja informal atau bukan penerima upah atau BPU. Pentingnya perlindungan jaminan nasional ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan kembali menghadirkan sebuah gebrakan lewat sosialisasi masif di seluruh desa yang tersebar di penjuru tanah air dengan mengusung kampanye Kerja Keras Bebas Cemas. Cara ini dilihat tepat karena ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau bukan penerima upah atau BPU yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Di Desa Keramat Gajah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, masyarakat yang umumnya para petani ini terlihat antusias saat mengikuti kegiatan launching Kerja Keras Bebas Cemas. Sementara Kepala Kantor Wilayah BP Jamsostek Sumbagut, Hengki Rosiden bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, Timur Tumanggor, memberikan secara simbolis kartu pekerja rentan dan santunan, manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada para peserta. Acara juga dilanjutkan dengan workshop mengenai pemahaman terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Launching kampanye ini juga dilakukan serentak di 11 wilayah lainnya di seluruh Indonesia. Jadi hari ini kita melaunching kegiatan Kerja Keras Bebas Cemas di desa karena masyarakat desa ternyata banyak pekerja informal yang belum terlindungi. Jadi kami hadir di desa-desa untuk menyebarluaskan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk para pekerja informal yang ada di desa. Mudah-mudahan hal ini membawa manfaat untuk para pekerja yang ada di desa. Atas nama pemerintah Kabupaten Deli Serdang tetap berkomitmen. Buktinya dalam rangka untuk tenaga informal ini telah menganggarkan dari APBD untuk tahun 2023 lebih 2 miliar untuk 12.805 untuk peserta tenaga informal. Dengan iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, para pekerja BPU akan mendapatkan perlindungan 3 program, terdiri dari jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, dan jaminan hari tua atau JHT. Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan beragam pilihan kanal pendaftaran dan pembayaran iuran yang mudah dijangkau para pekerja di desa. Di antaranya melalui aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO, kantor cabang, agen perisai dan perbankan, kantor pos, pegadaian, dan lain sebagainya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Grand Mercure Medan Angkasa menawarkan produk unggulan Accor Plus pada acara Pesona Indonesia Expo 2023 yang berlangsung di Deli Park, Medan, Sumatera Utara. Accor Plus merupakan program perjalanan, kuliner, dan gaya hidup paling beragam di Asia Pasifik. Berlangsung sejak 5 hingga 9 Juli 2023 di Deli Park, Medan. Pada acara Pesona Indonesia Expo 2023, Stan Grand Mercure Medan Angkasa Hotel hadir memberikan pelayanan terbaik dengan menawarkan program Accor Plus bagi para tamu yang ingin menginap. Dengan bergabung menjadi anggota Accor Plus, memungkinkan Anda untuk melakukan lebih banyak hal dan memberikan Anda manfaat eksklusif seperti potongan bersantap hingga 50%, potongan menginap 50%, potongan 10% tarif umum terbaik, serta menginap 1 malam gratis tiap tahun. Sebagai anggota Accor Plus, Anda secara otomatis mendapatkan status keanggotaan.
Peroleh dan tukarkan poin untuk semua penginapan yang memenuhi syarat di mana saja dari 3.600 hotel Accor yang berpartisipasi dari 35 brand hotel seluruh dunia, termasuk Grand Mercure Medan Angkasa. Kita menampilkan beberapa program dari hotel dan juga mempromosikan salah satu program unggulan kita, yaitu Accor Plus Membership. Untuk hotel kita sendiri, kita di bawah naungan Accor. Saat ini kita sedang menggalakkan program yang namanya No Single Use Plastic. Jadi di situ program yang kita galakkan adalah menggunakan barang-barang yang tidak menambah atau menggunakan botol-botol seperti plastik dan lain-lain. Nah, itu fungsinya untuk sustainable lingkungan kita, untuk menjaga agar lingkungan kita tetap asri dan terhindar dari polusi. Ya, dan yang terakhir untuk program Accor Plus-nya itu mulai dari 2.250.000 dan sampai dengan 4.200.000, dan program itu kita selenggarakan membership-nya selama 1 tahun. Nikmati lebih banyak destinasi dan gaya hidup di lebih dari 800 hotel, resort, dan apartemen di 18 negara. Anda bisa bergabung di Accor Plus dengan menghubungi Hotel Grand Mercure Angkasa Medan di 0822 8335 8400. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Kasus viralnya seorang siswi sekolah menengah pertama yang terjatuh saat sedang berada di wisata kolam renang The Pool, Jalan Flores, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, membuat kedua belah pihak angkat bicara dan memberikan klarifikasi. Peristiwa viralnya salah seorang anak perempuan sekolah menengah pertama yang terjatuh saat sedang berada di wisata kolam renang The Pool yang berada di Jalan Flores, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, membuat kedua belah pihak angkat bicara dan memberikan klarifikasi. Dari pantauan kamera pengawas CCTV yang berada di wahana kolam renang tersebut memperlihatkan kejadian bermula saat sejumlah anak perempuan sedang bermain dan meluncur di wahana kolam renang. Namun sesaat kemudian, salah seorang anak perempuan tiba-tiba berlari menuju ke arah teman-temannya sehingga terpeleset, jatuh dan pingsan. Atas kejadian tersebut, para pegawai wahana kolam renang langsung berusaha untuk memberikan pertolongan kepada korban agar segera dilarikan ke fasilitas kesehatan sekitar. Dengan memberikan sejumlah bukti rekaman CCTV, pemilik wahana kolam renang The Pool, Leni Eka, membantah pemberitaan yang menyebutkan jika para pegawainya tidak memberikan pertolongan saat korban terpeleset di kolam renang. Jadi penjelasan ini saya berdasarkan CCTV yang ada. Di sini terlihat jelas wahana waterboom yang harusnya itu untuk bermain air itu melosot atau duduk, tapi dibuat untuk berdiri, berlari kecil, terpleset. Kita lihat itu pegawai The Pool turut ikut bantu di kolam. Sementara itu, Ferry selaku paman korban juga membenarkan adanya pertolongan dari para pegawai The Pool saat keponakannya tersebut terjatuh di dalam kolam renang. Paman korban juga membantah jika keponakannya menderita epilepsi seperti yang dituduhkan. Pertolongan pihak The Pool di waktu kejadian itu ada. Datanglah pertolongan mereka. Dan kita mau klarifikasi juga masalah ada omongan yang mengatakan bahwa keluarga kita itu menderita epilepsi. Itu tidak benar karena kita sudah merekam medis, rekam otak di RS Bunda menyatakan bahwa keponakan kita itu normal. Ini hasilnya. Dari kejadian tersebut, pihak korban tidak akan memperpanjang masalah ini ke ranah hukum dan masih menunggu agar kejadian ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, Ingri Erlingga, TV One, mengabarkan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian jawaban Wali Kota Palembang atas pandangan umum fraksi-fraksi. Rapat paripurna ke-14 masa persidangan 2 DPRD Palembang digelar pada hari Kamis 6 Juli 2023.
Dalam rapat ini bertujuan untuk membahas dan menyampaikan jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi mengenai laporan pertanggungjawaban atau LPJ Wali Kota tahun anggaran 2022. Dalam kesempatan ini, PLH Sekda Yanwar Paniani mewakili Wali Kota menyampaikan jawaban Wali Kota Palembang atas pandum yang diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD Palembang. Adapun isi jawaban Wali Kota Palembang diawali dengan ucapan terima kasih kepada semua fraksi atas saran dan masukan mengenai LPJ Wali Kota tahun anggaran 2022 dan Ranperda DPRD. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Palembang Dauli ST dihadiri oleh Ketua DPRD Palembang Zainal Abidin serta Wakil Ketua Adzanu Getar Nusantara dan Raden Muhammad Yusuf Indra Kesuma. Rancangan peraturan daerah tentang pajak. Sebelum memasuki acara tersebut, dalam rapat paripurna ini juga disampaikan nama-nama anggota DPRD Palembang yang duduk di Panitia Khusus 2 yang akan membahas raperda pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan rapat ini diharapkan kolaborasi solid antara fraksi-fraksi DPRD Palembang dan pemerintah Kota Palembang sehingga memberikan kemajuan pembangunan untuk Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kabar Sumatera. Pemirsa, sebagai wilayah bekas kerajaan, Pulau Penyengat meninggalkan berbagai objek cagar budaya yang hingga kini masih terjaga dan menjadi daya tarik wisata di Kepulauan Riau. Sedikitnya terdapat 45 objek cagar budaya yang menjadi magnet wisata sejarah dan wisata religi di Pulau Penyengat. Berbagai situs peninggalan kerajaan yang telah ditetapkan sebagai objek cagar budaya tersebar di pulau seluas 2 km persegi dan menyimpan berbagai kisah dan sejarah. Di antaranya adalah Balai Adat Indra Sakti yang merupakan bangunan rumah panggung dengan ornamen Melayu yang sangat kental. Keunikan objek cagar budaya di Pulau Penyengat terdapat sejumlah perigi atau sumur tua zaman kerajaan, salah satunya berada di bawah Balai Adat. Objek cagar budaya yaitu situs Istana Kantor juga masih berdiri kokoh hingga saat ini. Istana Kantor adalah bangunan bersejarah yang dulunya digunakan sebagai gedung administrasi kerajaan. Selain itu juga terdapat benteng pertahanan kerajaan yaitu Benteng Bukit Kursi. Tidak jauh dari benteng pertahanan tersebut, terdapat sebuah bangunan yang disebut Gedung Misyu atau tempat penyimpanan bahan peledak meriam. Lebih kurang 45 objek cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat. Saat ini sedang terus dipikirkan untuk dilakukan pengembangannya. Bagaimana keseluruhan Pulau Penyengat tadi yang tidak hanya sekedar Masjid Sultan Riau Penyengat atau ziarah makam yang dikenal sampai saat ini, seluruh objek cagar budaya tadi kita akan pikirkan dan terus kembangkan bagaimana juga dia menjadi magnet yang kuat bagi pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepri dan Dinas Pariwisata Kepri berharap penataan kawasan Pulau Penyengat dan revitalisasi Masjid Sultan Riau yang hingga kini masih berlangsung
mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kepri dan Pulau Penyengat khususnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, Khairullah TV One mengabarkan. Wisata pantai tentu sudah tak asing lagi di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau. Namun provinsi dengan ribuan pulau tersebut juga memiliki destinasi wisata lain yang menjadi daya tarik, yaitu wisata air terjun dan pemandian air panas. Ekowisata ini terletak di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Hutan dan alam yang masih terawat dengan baik menjadikan tempat wisata air terjun Resum di Pulau Daik, Kabupaten Lingga ini menjadi salah satu daya tarik wisata bertemakan ekowisata di Kepulauan Riau. Menikmati alam yang sejuk dengan pemandangan air terjun bertingkat menjadi tujuan wisatawan datang ke air terjun Resun. Air yang jernih dan segar dari pegunungan ini juga memanjakan wisatawan saat mandi dan berenang di kolam air terjun tersebut. Bahkan tidak jarang wisatawan mengabadikan momen melalui foto dan video. Selain wisata air terjun, Kabupaten Lingga juga memiliki wisata pemandian air panas yang terletak di Pulau Dabo Singkep. Wisata alam pemandian air panas ini memiliki beberapa tingkatan suhu, namun tidak perlu khawatir karena pihak pengelola juga menyiapkan kolam dengan suhu air panas standar tubuh manusia. Selain pemandian air panas untuk merelaksasi tubuh, di tempat wisata ini juga terdapat sejumlah homestay serta pondok santai dan kuliner. Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan yang dikelilingi oleh pantai, maka wisata air terjun Resun maupun pemandian air panas yang berada di Dabo menjadi sesuatu yang unik dan menarik yang perlu terus kita kembangkan. Seperti air terjun Resun, kita lihat bagaimana air terjun Resun itu memiliki daya saing dengan wisata air terjun lainnya yang berada di Indonesia. Begitu juga dengan pemandian air panas yang berada di Dabo. Nah, inilah yang akan terus dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepri juga telah menetapkan wisata air terjun Resun dan pemandian air panas di Kabupaten Lingga sebagai daya tarik wisata melalui surat keputusan Gubernur Kepri. Dari Lingga, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Asahan menerima kepulangan jemaah haji asal Asahan yang sebelumnya dilepas keberangkatannya oleh Bupati Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Surya, beserta unsur Forkopimda di Komplek Masjid Agung Haji Ahmad Bakri, Kota Kisaran. Kini seluruh jemaah haji telah kembali dengan selamat. Bertempat di Kompleks Masjid Agung Haji Ahmad Bakri, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, Bupati Asahan, Surya, dan unsur Forkopimda melepas 288 calon jemaah haji asal daerahnya. Bupati berharap kepada calon jemaah haji agar menjaga kondisi fisiknya selama di Mekah dan pulang dengan selamat ke tanah air. Bupati juga melepas bus rombongan haji menuju kota Medan sebelum diberangkatkan melalui kloter 3 bersama dengan daerah lain. Setelah sebulan lamanya berada di Mekah, Jumat 7 Juli lalu, 288 haji tiba di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dan disambut oleh Bupati Asahan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Asahan, John Hardy. Pemerintah Kabupaten Asahan bersyukur karena keseluruhan haji berhasil pulang dengan selamat. Alhamdulillah, hari ini jemaah haji Kabupaten Asahan yang termasuk nomor 3 kembali ke tanah air dan namanya Kabupaten Asahan, di mana keberangkatannya berjumlah 248 orang. Namun sampai hari ini tidak ada kendala, kembali semua ke Asahan. Iya. Isak tangis dan rasa bahagia pun terpancar di wajah haji yang baru tiba, apalagi disambut oleh keluarga yang sudah lama menunggu. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara melakukan terobosan sesuai dengan visi dan misinya, yakni membangun menara masjid paling tinggi di Sumatera Utara setinggi 99 meter dengan banyak fasilitas umum di dalamnya.
Bupati Asahan Surya beserta unsur Forkopimda melakukan peletakan batu pertama pembangunan menara tersebut. Itulah tadi rencana atau master plan video 3 dimensi dari pembangunan Menara Masjid Agung Haji Ahmad Bakri yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Menara ini tentunya bersebelahan dengan Masjid Agung Haji Ahmad Bakri dan nantinya menara ini merupakan menara paling tinggi di Sumatera Utara dengan tinggi mencapai 99 meter. Di dalam menara ini akan dibangun perpustakaan umum, galeri seni dan budaya, cafe lounge, ruang rapat, dan tentunya menara pandang dan lain-lain sesuai dengan misi dan visi diantaranya Asahan yang religius, Asahan Go Wisata, dan infrastruktur kuat. Bupati Asahan Haji Surya bersama Forkopimda melakukan peletakan batu pertama pembangunan menara dan menyampaikan dalam pembangunan menara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelewengan nggak ada di sini, hal-hal yang harus sesuai perencanaan sesuai dengan BESTEK. Pemerintah Kabupaten Asahan berencana membangun Menara Masjid Agung Ahmad Bakri Kisaran, dan kondisi pada saat ini masih dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan menara ini merupakan bagian dari tertuang di dalam RPJMD dan misi Pak Pemerintah Kabupaten Asahan yang religius dan go wisata yang merupakan salah satu poin di dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan. Di dalam menara ini akan ada fasilitas yang akan dinikmati oleh masyarakat atau pengunjung, dan bukan hanya pengunjung dari masyarakat Asahan sendiri, tetapi juga bisa nanti pada akhirnya pengunjung dari luar Kabupaten Asahan yang singgah di Kabupaten Asahan. Pemerintah Kabupaten Asahan berharap dengan pembangunan Menara Ahmad Bakri ini dapat menjadi ikon baru setelah Masjid Agungnya dan pembangunan, serta tentunya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Setelah sukses menggelar kejuaraan Lomba Burung Berkicau Bupati 4 Lawang Cup 2022, Madani Kicau kembali menggelar acara serupa, yaitu Lomba Burung Berkicau Bupati 4 Lawang Cup 2 tahun 2023. Pagelaran Lomba Burung Berkicau Bupati 4 Lawang Cup kedua tahun 2023 kembali digelar oleh komunitas Madani Kicau di halaman kantor Bupati 4 Lawang beberapa hari yang lalu. Setelah sukses menyedot ratusan pencinta kicau mania dari berbagai penjuru tanah air, kini ratusan peserta dari berbagai daerah mengikuti ajang Lomba Burung Berkicau dalam rangka memperingati HUT Kabupaten 4 Lawang yang ke-16. Jika pada pagelaran pertama panitia menyediakan hadiah utama sepeda motor, namun kali ini dan untuk yang pertama kalinya, Lomba Burung Berkicau di Sumatera Selatan menyediakan hadiah berupa 1 unit mobil baru bagi pemenang utamanya di kelas murai batu. Lomba yang kedua oleh Bupati 4 Lawang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Fauzana Hoiri berlangsung meriah dengan ratusan peserta dari berbagai daerah di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selain itu, Lomba Burung Berkicau Bupati 4 Lawang Cup 2 ini juga menghadirkan belasan juri tingkat nasional yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Hari ini masih dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kabupaten 4 Lawang ke-16 tahun 2023.
meskipun sudah di ujung, tapi kita tetap melaksanakan lomba Kicau Mania Bupati Cup kedua Patlawang yang hari ini luar biasa. Kita menyediakan 1 unit mobil Al Aila untuk yang the best. Saya sudah pesan kepada panitia yang terbaik yang ada hari ini itulah yang akan dapat apresiasi dan penghargaan. Kita tidak silau dengan yang juara-juara di tempat lain. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian perlombaan, terpilih sebagai juara umum pada Lomba Burung Berkicau Bupati Patlawang Cup 2 ini, yaitu peserta dari Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dari Patlawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One, mengabarkan. Tetap perbarui informasi Anda di Kabar Sumatera. Pemirsa, Dandim 0416 Bungo Tebo secara resmi membuka program Tentara Manunggal Membangun Desa di wilayah Desa Talang Silungko, Kecamatan Batin 2 Pelayang, Kabupaten Bungo, Jambi. Dandim 0416 Bungo Tebo melaksanakan upacara pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa yang ke-117 tahun 2023 bertempat di lapangan Desa Talang Silungko, Kecamatan Batin 2 Pelayang. Pembukaan TMMD ini merupakan bentuk kepedulian dan sinergitas TNI dan masyarakat dengan pemerintah yang diaplikasikan oleh pemerintah daerah dengan satuan wilayah. Dengan terpilihnya wilayah dalam Desa Talang Silungko saat ini dikarenakan banyaknya jumlah penduduk yang mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah. Pada program TMMD yang dilakukan menyasar pada pembukaan jalan baru sepanjang 5 km dengan lebar 10 meter, pembuatan sumber air bersih, rehab rumah tidak layak huni, rehab sekolah dasar, dan pembuatan MCK. Selain pembangunan secara fisik, TMMD ini juga menyasar pada pembangunan non-fisik berupa Kamtipnas, penyuluhan Posbindu PTM, bahaya narkoba, pendidikan agama, stunting, pertanian dan peternakan, serta materi-materi lainnya. Kegiatan TMMD ke-117 ini kali ini bertempat di Desa Talang Silungko. Sasaran ini merupakan sasaran terpilih, di mana kita ketahui bersama bahwa masyarakat di Desa Talang Silungko ini masih ada 135 orang yang menerima BLT dari pemerintah daerah Kabupaten Bungo. Sangat mengharapkan peran serta masyarakat bersama-sama dengan TNI bersinergi dengan komponen bangsa lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pada TMMD ke-117 tahun 2023 ini juga melaksanakan berbagai bakti sosial berupa bansos, pengobatan massal, serta peningkatan ketahanan nasional khususnya Desa Talang Silungko. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melaunching program Bantu Uma. Program ini merupakan salah satu program membantu masyarakat dengan memberikan bantuan uang tunai demi mengentaskan kemiskinan. Program pengentasan angka kemiskinan pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melaunching program Bantu Umak, salah satu program untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Acara yang digelar di Off-Room Pemda Musi Banyuasin Rabu 13 Juli 2023, program Bantu Umak merupakan bantuan untuk warga miskin dengan memberikan uang tunai melalui Bank BRI Cabang Sekayu. Bantuan program Bantu Umak ini akan diberikan kepada 9.041 kepala keluarga
atau 16.406 jiwa. Dengan menelan biaya sebesar 31 miliar lebih dan masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp325.000 per jiwa. Dalam acara launching Bantu Umak yang dihadiri langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud serta Kepala Sekretariat TNP2K Setwapres RI Sutikno. Melaksanakan program namanya Bantu Umak, bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin ekstrim Kabupaten Musi Banyuasin. Dialokasikan anggaran lebih kurang 31 miliar untuk lebih kurang 9.116 kepala keluarga miskin ekstrim yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Program ini akan kita laksanakan selama 6 bulan. Masing-masing kepala keluarga atau anggota keluarga ada kriterianya. Setiap mereka itu diberikan uang tunai melalui rekening di BRI itu sebesar 325.000 per bulan selama 6 bulan. Selain melaunching program Bantu Umak, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud juga memberikan bantuan uang ratusan juta rupiah kepada warga miskin serta bantuan bedah rumah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-117 tahun 2023 kembali digelar Kodim 0212 TS. Kegiatan TMMD kali ini membangun dan membuka badan jalan sepanjang 8.200 meter dengan lebar 8 meter. Pembukaan TMMD ke-117 tahun 2023 dimulai dengan upacara yang digelar di lapangan SMA Negeri 1 Sitinjak, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu selaku pemimpin upacara secara resmi membuka pelaksanaan TMMD ke-117 tahun 2023 dengan memukul gong. Sementara dan Satgas TMMD ke-117 Kodim 0212 TS Letkol Infanteri Amrizal Nasution mengatakan, program TMMD ini bertujuan bahwa TNI hadir bersama masyarakat dengan tema sinergi lintas sektoral, mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat. Letkol Infanteri Amrizal Nasution mengaku adapun sasaran fisik dari kegiatan TMMD ke-117 tahun ini, Kodim 0212 TS meliputi pekerjaan pembangunan dan pembukaan badan jalan sepanjang 8.200 dengan lebar 8 meter dan penggalian parit tanah di pinggiran badan jalan sepanjang 8.200 meter, pengerasan badan jalan atau telfort ukuran 317 meter dan pembangunan jembatan sebanyak 8 unit. Tujuan dari TMMD ini sendiri sesuai ininya TNI Manunggal Membangun Desa. Jadi kita tujuan kemanunggalan TNI dengan rakyat itu sama-sama bisa membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di khususnya pada saat ini di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. TMMD yang ke-117 ini kita membangun 8.200 meter itu membuka jalan, ada pembuatan parit dan ada beberapa kegiatan fisik lainnya dan kegiatan sasaran non fisik. Sementara itu, Bupati Tapsel Doli Pasaribu mengatakan bahwa TMMD ke-117 tahun 2023 di wilayah Kodim 0212 TS yang sedang dilaksanakan ini guna memperlancar transportasi darat dari Desa Sitaratoid menuju Kelurahan Sitinjak, Kabupaten Tapanuli Selatan yang melintasi sejumlah desa di Desa Siuhop, Kecamatan Angkola Barat. Kami melihat TMMD yang lalu dampaknya sangat besar kepada masyarakat, bahwa pembangunan jalan yang dibuka itu memudahkan masyarakat untuk mengakses pertanian dari daerah mereka ke pusat ibu kota kecamatan. Kemudian dari situ diharapkan juga pertambahan ekonomi bagi masyarakat juga semakin meningkat. Di samping yang tadi disebutkan, seperti apa kata Pak Dandim sebagai Satgas, ada pembangunan fisik. Kami yang lalu mengingat ada pembangunan gereja, pemugaran gereja, masjid, fasilitas kesehatan. Jadi ini sebenarnya sudah ditunggu masyarakat juga kegiatan seperti ini. Namun tentunya sesuai dengan arahan dari pemerintah atasan 2 tahun sekali ini diadakan. Kami berterima kasih dan apresiasi bahwa tahun ini kembali Tapanuli Selatan dipilih menjadi lokasi TMMD ini.
Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Kejaksaan Negeri Oku kembali melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Kali ini Kejari Oku menggelar kegiatan itu menyasar Forum Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Oku. Kegiatan ini sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan jumlah peserta 50 kepala sekolah SD. Namun pada saat ini meningkat sebanyak 137 kepala sekolah SD se-Kabupaten Oku mengikuti acara tersebut. Kajari Oku Hoirun Parapat berharap dengan adanya kegiatan ini seluruh kepala sekolah yang menggunakan dana DAK dan BOS tidak terjadi penyimpangan dari SOP yang telah ada agar ke depan kondisi pendidikan di Oku semakin baik. Kita sudah selesai melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi kejaksaan, terutama dalam melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Ini kesempatan yang sangat berbahagia karena yang kedua kalinya Kejari Oku dengan forum kepala sekolah dan Dinas dan juga didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Oku melakukan sosialisasi kepada semua kepala sekolah. Hari ini alhamdulillah berjumlah 137. Sebelumnya juga kita sudah melakukan dengan jumlah 50. Berarti semua kepala sekolah tingkat SMP, SD sudah kita lakukan sosialisasi hukum untuk mencegah korupsi. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap bahwa kepala sekolah bisa memberikan seminimal mungkin dalam rangka mengurangi kesalahan dari pernah kami lakukan selama ini, sehingga kami mudah-mudahan ke depan bebas dari pengelolaan anggaran yang tidak benar. Itu yang kami harapkan ke depan. Pihaknya berharap dengan adanya kegiatan ini, kepala sekolah dapat menghentikan seminimal mungkin dalam mengurangi kesalahan sehingga terhindar dari pengelolaan yang menyimpang. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Medan melaksanakan wisuda sarjana Angkatan 15 Teologi dan Angkatan 9 Pendidikan Agama Kristen. Inilah prosesi pelaksanaan wisuda sarjana Angkatan ke-15 Teologi dan Angkatan ke-9 Pendidikan Agama Kristen di Hotel Danau Toba. Rangkaian acara dimulai dari awal hingga akhir berjalan lancar, dihadiri para orang tua, wali dan kerabat keluarga, para mahasiswa dan mahasiswi yang diwisuda. Ketua STT Sumatera Medan, Pendeta Lukas Timoteus STH MA menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan wisuda ini mengusung tema Jangan Melupakan Tuhan Allahmu sesuai ayat Ulangan 8 ayat 11. Ia menyampaikan bahwa kuasa Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan terlebih kepada mahasiswa-mahasiswi yang diwisuda. Sebagai Ketua STT Sumatera, tetapi tema kami hari ini, kita dibawa untuk tidak melupakan Tuhan dalam situasi apapun, keadaan apapun. Jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Puji Tuhan, tahun ini ada 10 yang dari teologi dan 1 dari PAK. Karena memang tahun ini ada yang unik ya dari mahasiswa kita yang fokus, ada dia kurang dalam penglihatan. Tapi puji Tuhan dia bisa selesai sampai habis dan sekarang sudah. Sangat optimis pada waktu-waktu berikut STT akan semakin mengalami perkembangan kemajuan semakin. Kami sudah mendidik mereka dengan mentalitas yang bagus, dengan karakter yang bagus, sehingga orang-orang yang siap bertempur dan membina masyarakat atau membina warga gereja dimanapun mereka tempatkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syaputra, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.